ini kafe langganan aku. Mana mungkin orang mendengar omongan kamu yang hanya orang miskin. Malah kamu yang digebukin sama karyawan di sini, tahu nggak? Daripada kamu ikut interview di sini, ya, kayaknya kamu nggak pantas deh. Karena peserta interview di sini itu orang-orang berkelas, gak kayak kamu orang miskin. Sekarang aku gak mau banyak omong, karena pekerjaan aku masih menumpuk. Mendingan kamu pergi aja sana. Bagas mana ya? Kenapa belum datang juga? Tapi ya udahlah, biar aku tunggu di sini aja. Kan ini juga kafe udah aku titipin, tapi Mas Bagas belum juga datang. Atau jangan-jangan dia malah ngebatalin mendadak lagi. Karena kan Mas Bagas tuh sibuk banget. Dia nggak bisa atur jadwalnya sendiri buat ketemu sama aku. Dia katanya juga mau ngobrol sesuatu hal penting. Tapi ya udahlah, kalau emang nggak jadi, mungkin aku bakal sedikit prepare stok-stok barang yang udah habis. Nanti aku tinggal pergi keluar buat beli persediaannya nanti. Karena sampai jam segini pun Mas Bagas juga belum datang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin juga Mas Bagas masih ketemu sama para kliennya kali, kayak biasanya. Karena dia juga mulai dari kemarin-kemarin super sibuk banget sampai nggak nyempetin waktu buat ketemu sama aku dan ngobrolin soal bisnis-bisnis kita. Ya sudahlah, kalau gitu. Ini gimana ya? Sopir aku juga kayaknya ada acara. Aku harus ngobrol sama istriku dulu buat acara interview besok. Dan kita harus kunjungan ke sana. Ada istriku juga masih belum tahu, cuman bilang ada sesuatu yang mau diomongin sama dia. Biar aku ajak dia balik bareng sama sopir aku aja ntar lagi. Kafenya juga lagi rame. Lama nungguin kan? Ya lumayan Mas, kamu dari mana aja? Itu aku bareng sama sopir aku juga kayaknya buru-buru dia ada acara. Aku bilangnya cuma bentar ngomong sama kamu sayang. Jadi gini deh, langsung to the point aja. Aku gak jadi ngajakin kamu keluar. Kita langsung balik aja. Besok kayaknya kita banyak kegiatan. Jadi untuk besok bilang sama karyawan kamu urus soal kafe kamu ini dulu. Soalnya besoknya di kantor mau ada acara interview kerja. Jadi kita juga kan masih belum pernah datang ke kantor itu. Kita kata Agung masih banyak anak buah karyawan yang baru yang udah naik jabatan yang nggak aku tahu dan mereka juga nggak tahu sama kita. Jadi ada karyawan baru paling 1 mingguan, dia masih kerjanya baru 1 mingguan. Jadi biar ketemu sama kita dan sama Agung. Nanti kita jadi konfirmasi selain sama Pak Agung kan hari ini? Iya. Jadi aku udah bilang sama Agung di telepon kalau misalkan aku mau ketemu sama karyawan yang udah dia naikin jabatan yang masih baru seminggu udah mau megang karyawan banyak. Jadi aku juga harus tahu, kita harus datang juga ke sana. Kalau misalkan memang harus diganti karena dia tidak layak, kita harus ganti aja saya. Soalnya Agung tanpa konfirmasi tiba-tiba udah naikin jabatan. Ya, sebenarnya Mas Agung juga nggak bisa langsung naikkan jabatan gitu aja Mas. Ya harusnya juga belum ada ngobrol sama kamu soal itu. Ya. Belum pernah cek ke kantor juga kan? Ya soalnya mungkin Agung pikir tanpa konfirmasi sama aku, Agung udah bisa menghandle semua kerjaan di kantor. Tapi kan untuk menambah karyawan itu kan juga butuh biaya banyak. Tapi oke lah, kita memang butuh karyawan. Cuman aku lihat dulu pemimpinnya seperti apa nanti. Jangan-jangan dijadikan kesempatan orang mau interview kerja, dimintain uang, dikenakan biaya. Soalnya kan sekarang udah rawan banget hal-hal begitu Sam. Jadi orang mau kerja dimintain uang di ya salah satu perusahaan begitu. Iya juga. Jadi aku gak mau lah perusahaanku begitu. Ya kasihan juga sih Mas kalau sampai para calon karyawan terjerumus ke dalam hal seperti itu. Kita kan juga selama ini
apa adanya biaya juga kan. Nah, maka dari itu sayang, aku juga kasihan orang mau kerja kan juga dia butuh uang dari hasil kerjanya. Ini malah mau kerja disuruh bayar, ngapain? Mau kerja kok bayar? Ya harusnya kan dia mau kerja dia dapat uang karena hasil dari kerja dia. Kalau misalkan mau bayar, mending dia buka usaha sendiri. Biar orang lain yang kerja dia bayar orang, kan udah selesai kan? Iya, benar juga sih Mas. Dan mungkin untung aja kita menuju kantor itu besok. Karena hari ini kayaknya full banget deh. Aku sebenarnya tadi kalau kamu emang nggak jadi datang ke sini, sebenarnya aku mau pergi buat belanja stok-stok yang udah habis. Udah, kamu gak usah pergi belanja sendiri sayang. Kamu bisa nyuruh orang lain kan? Dan aku juga mau minta tolong sama kamu. Besok kita berpakaian yang rapi. Aku juga harus ganti baju karena dari semalam kan aku nggak pulang, nggak ketemu sama kamu. Soalnya aku habis dari luar kota sayang. Pantesan kamu belum mandi kan pasti ini. Kamu banget Mas, sampai-sampai aku nggak sempet buat ya rapiin baju kamu. Kamu tahu sendirilah kerjaanku sekarang di kantor gimana. Ya untung masih aku bagi kantor yang satunya aku pasarkan sama Agung karena aku harus ngurusin klien-klien yang besar yang udah banyak berjasa sama kantor aku karena tanpa adanya sahabat aku itu kalau aku gak nurutin kemauannya dibilang nanti aku gak tahu terima kasih lagi ya walaupun dengan candaan dia tapi kan aku juga gak enak sayang ya aku bantulah dia karena dia juga butuh bantuan aku sekarang. Oke. Tapi kamu juga perlu ingat Mas, di tengah-tengahnya kita mendapatkan suatu ujian, kita juga harus bersyukur kalau kamu juga memiliki banyak rezeki kan, rezeki kamu udah dari mana aja tuh masuk. Jadi sekalinya kita mendapatkan ujian, mungkin kita nggak boleh patah semangat. Ya udah, apa mending sekarang kita pergi aja tapi kayaknya tempat di lantai 2 itu di atas kayaknya bagus. Boleh nggak aku lihat-lihat ke sana? Ya boleh dong, kamu juga jarang banget kan datang ke sini. Ya udah, ternyata kafe kamu bagus juga, rame juga. Ya udah kalau gitu mau sekalian bareng aku atau kamu mau cek dulu sendiri? Gimana ya? Gak apa-apa lah, aku sendiri aja. Ntar aku atau enggak bareng sama kamu aja deh. Gimana? Kamu pengen saja tuh sama aku? Aku bingung sayang. Ya, Yaudah deh kalau begitu. Kita masuk-masuk ke atas. Aku sendiri aja. Kalau misalkan kamu masih ada kerja, kamu bereskan. Ntar habis keliling-keliling dari atas, kita langsung pergi. Oke, ya udah kalau gitu hati-hati ya. Ya udah. Astaga. Astaga. Ya tuh. Ya udah hati-hati. Ada aja deh. Ya udah kalau gitu aku beresin dalam dulu. Udah lama gak kesini. Listrikku udah banyak terkembang. Ini Leli kemana? Lama banget. Dari tadi aku tungguin nih. David ya? Loh, David? Wah, udah lama kita gak ketemu. Dulu aku nyari kamu, Fit. Kenapa? Tapi ya oke lah, aku gak mau bahas tentang dulu-dulu. Hah? Kamu nyariin aku? Ya aku dulu pernah dengar kalau kamu 3 tahun nyariin aku. Gara-gara aku bawa kabur motor kamu. Hah? Ya iyalah, kan itu motor satu-satunya, Fit. Tapi kan itu dulu waktu ya aku masih gak punya apa-apa. Tapi ya udahlah, aku gak mau bahas itu. Udah. Ya dulu aku merasa kehilangan banget, Fit. Kalau kamu minta ganti, ya kirim di rekening kamu. Hah? Kamu sekarang kayak sombong banget, kayak gak ada ngerasa bersalah aja. Ya bukan. Harusnya kan orang yang begitu malu, Fit. Minjem barang orang terus dibawa kabur. Bukannya aku sombong, sekarang aku kerja di perusahaan ternama, tahu nggak? Kalau harga motor kamu itu cuma berapa? Hah? Sebutin berapa nominal yang kamu Ya, butuhkan? enggak, biasanya yang model seperti kamu nih orang-orang yang baru naik jabatan. Tapi ya semoga aja memang benar kerja di kantoran. Meskipun aku baru naik jabatan atau enggak ya, itu gak ngaruh buat kamu. Oke, sekarang begini aja deh. Kalau memang benar kamu mau ganti motor itu, ya namanya itu kan juga uang. Aku gak bakalan pernah menolak apa yang menjadi hak aku. Ya udah, mana? Hidup kamu tetap kayak yang dulu ya? Hah? Ya. Gini, Uang segitu kamu masih minta sama aku? Hah? Aku bakal ganti 2 kali lipat. Nanti. Kamu ngapain sini? Hah? Ya. Atau mungkin kamu kerja di sini? Hah? Kasihan banget sih hidup kamu. Seharusnya kamu udah
bagus dong masa depannya. Kenapa masih kerja di kafe seperti ini? Apa urusan sama kamu? Kira aku kerjaan di kafe kayak gini? Hah? Ada urusan sama kamu? Kamu nggak usah. Kamu udah salah, masih cengengesan kayak orang nggak bersalah aja. Ya nggak apa-apa sih. Ya ampun, kamu nggak ada malu banget ya, Fit. Ya udah, mana kalau mau ganti, kalau nggak mau ganti, ya udah nggak usah dibahas lagi, nggak usah dipermasalahkan lagi. Karena sekarang aku juga udah ngelupain masalah itu, aku udah ikhlaskan. Karena Tuhan juga udah ngegantikan sesuatu yang hilang dengan keadaanku yang sekarang yang jauh lebih baik dari keadaan yang dulu. Lebih baik dari yang dulu. Kerja seperti ini lebih baik. Hah? Contoh aku di sini naik mobil. Hah? Aku orang brengsek aja, punya masa depan yang bagus. Aku pikir kamu yang baik, yang pintar, bisa lebih daripada aku. Ternyata lebih sengsara. Kasihan banget sih. Kalau memang hidup aku lebih sengsara dari kamu, tapi kenyataannya, Fit, aku nggak pernah nipu orang, apalagi pura-pura pinjam motor teman kemudian dibawa kabur. Menurut aku persahabatan itu lebih berharga daripada nilai harga motor, Fit. Nilai jual dari motor tersebut, Fit. Kamu segitu butuhnya uangnya sehingga kamu mengulang-ulang kata-kata kalau aku itu bawa kabur motor kamu. Hah? Segitu mirisnya hidup kamu. Hah? Ya enggak. Memang kamu gak punya malu ya. Mending kamu pergi dari sini deh daripada aku teriakin maling. Aku beneran bakalan teriakin maling. Kamu masih tetap di sini. Silakan aja kamu teriakin maling. Toh orang di sini itu udah pada tahu kalau aku itu orang kaya dan ini kafe langganan aku. Mana mungkin orang mendengar omongan kamu yang hanya orang miskin. Malah kamu yang digebukin sama karyawan di sini, tahu nggak? Kamu udah merendahkan citra aku dan nama baik aku di sini. Udahlah, sekarang terserah kamu, Fit. Mulai dari dulu sampai sekarang sikap kamu itu nggak ada berubah sedikit pun, Fit. Kamu tetap merendahkan orang lain dan menganggap diri kamu itu paling tinggi, padahal kamu udah nipu aku, padahal motor aku juga udah dibawa sama kamu. Tapi masih dengan lantangnya kamu ngomong dan dengan sombongnya dan dengan bangganya juga kamu ngomong sama aku, keadaan kamu sekarang baik. Sok-sokanmu ganti motor. Ya ampun, udahlah, males banget tuh. Ya udah, tempat ini gak pantas buat kamu. Kalau aku tetap di sini, nanti Bu Leli datang sini, kemudian Bagas nyamperin aku lagi. Aku bisa dalam masalah besar nih. Aku masih 1 minggu naik jabatan. Aku harus pergi aja deh. Aku harus batalin ketemuan sama Bu Leli daripada berapu. Jang, kerjaan kamu udah beres semua? Udah beres semua, Mas. Gak usah bantuin. Jadi aku udah selesai barusan dari atas, tapi aku ketemu sama sahabat aku dulu. Dia udah bawa kabur motor aku. Barusan ketemu malah bukan dia malu sama aku, malah dia ngesombongin diri. Di mana? Di atas ya, paling dia juga udah pergi karena takut aku teriakin maling. Tapi ya udahlah, itu kan juga udah masa lalu. Aku juga udah ikhlasin motor aku yang dibawa kabur sama dia. Soalnya dulu aku 3 tahun nyariin dia gak ketemu. Karena aku dulu juga orang gak punya. Jadi motor itu motor satu-satunya buat aku cari pekerjaan, buat aku cari nafkah. Tapi sama dia malah dibawa kabur. Tapi alhamdulillah sekarang aku diberikan ganti yang lebih banyak. Tapi dia udah sempet minta maaf nggak Mas tadi sama kamu? Karena kan Boro-boro minta maaf, sayang. Dia malah nyombongin diri. Saya mau ganti udah berapa? Dia malah begitu. Tapi setelah aku minta, ya udah gak apa-apa kalau mau ganti. Tapi dia malah cuma ngomong doang. Ya, dia orangnya memang licik, gak kalau jujur. coba kita samperin aja. Udahlah, gak usah diperpanjang lagi. Soalnya supir aku juga lagi nunggu. Tapi kamu nggak bilang kalau sekarang kehidupan kamu udah jauh lebih baik, jadi biar dia nggak seenaknya terus sama kamu, Mas. Ya ngapain lah, aku ngejelasin sama orang seperti dia gak ada guna juga kan. Mending sekarang kita fokus buat acara besok. Ya semoga aja karyawan kita gak ada yang modelnya seperti dia. Kalau sampai kantor kita punya karyawan yang modelnya seperti dia, aku gak tahu lagi apa yang bakalan terjadi. Iya, aku gak heran sih Mas. Kesuksesan kamu sekarang
begitu melesat karena kamu tuh orangnya sabar dan kamu ya nggak selalu perhitungan tentang apapun, padahal itu kan juga barang kesayangan kamu. Ya bukan nggak perhitungan, saya sebenarnya dihitung juga sih, tapi Iya, cuman kan lebih dengan mengikhlaskan aja begitu dengan sayang. adanya katamu kalau bukan kamu nih mungkin ke orang lain mungkin udah pasti dilaporin tuh ya kan, karena itu juga bukan barangmu Kak. Ya udahlah, mungkin kalau sekarang dalam keadaanku yang sekarang ini itu tergolong murah karena pendapatanku juga berbulan juga banyak sayang. Tapi ya udahlah, sekarang aku juga udah bersyukur dan udah ngelupain sesuatu yang terjadi barusan. Jadi sekarang kita langsung ke mobil aja, soalnya sopir aku takut nungguin lama sayang. Oke. Dia ada acara katanya. Kita berangkat sekarang ya. Kamu Kamu udah udah nih? aku titipin kok ke karyawan. Kita istirahat aja di rumah sekarang. Oke? Mungkin nanti kita tinggal preparein apa yang perlu besok kita bawa. Ya udah, ayo. Aku harus. Pak Agung, Ngapain di sini, Fit? ini habis santai Pak Agung. Oh, kamu berarti sering juga ke sini. Iya, Pak Agung ngapain di sini? Ini mau kopi, aku langganan di sini, Fit. Ya, soalnya kopinya cocok sama selera aku, Fit. Tapi saya kok nggak pernah ketemu Pak Agung ketika saya datang ke sini ya Pak. Ya mungkin kita nggak papasan, Fit. Oh ya, dan asal kamu tahu juga, Fit. Kafe ini punya istrinya milik perusahaan kita, Fit. Punya bos. Iya benar, ini usahanya. Ini ramai banget Pak Agung, apalagi kalau malam nih. Ini tempat nongkrong yang disukai anak remaja. Benar. Jadi nanti kamu pasti tahu juga kok. Tapi kamu jangan sampai macam-macam ketika terus kita. Iya Kan masih baru apa ya? 1 minggu naik jabatan. Pertama, jangan macam-macam. Kamu kehilangan jabatan. Pak Agung tenang aja kalau masalah itu. Saya bakal menjaga kepercayaan Pak Agung. Dan saya gak bakal mencoreng citra Pak Agung karena sudah merekomendasikan saya naik jabatan. Udah, nanti misal mau ketemu sama bos, kamu harus mempersiapkan apa yang harus disiapkan. Siap Pak. Ya udah kalau gitu saya langsung. Ya, Pak. Udah, hati-hati ya. Siap Pak. Tung tempat di atas. Kita turun nih. Jadi ini semua berkas udah kita siapkan dan aku cuman khawatir aja bentar lagi. Khawatir kenapa Mas? Ya yang aku omongin sama kamu, takut ada sesuatu aja di kantor. Ya mungkin kamu lebih berpositif thinking dulu Mas, karena kan ya kalau kita dari awal sudah memikirkan hal-hal yang negatif, otomatis nanti semuanya bakal berantakan. Jadi Ya juga sih, soalnya kan kemarin waktu di cafe di tempat kamu, aku kan bilang sama kamu gak ada masalah di kantor. Dan ini juga pertama kali kita buat datang ke sini. Ya, semoga aja Agung bisa menghandle semua masalah yang ada. Dan semalam nggak enak tidur saya. ya udah jelas lah Mas. Namanya juga banyak pikiran. Kamu di kerjaan juga kan lagi nggak baik-baik aja. Jadi otomatis pasti kamu tadi malam nggak bisa tidur karena banyak pikiran. Tapi kantornya kok masih sepi ya? Atau jangan-jangan interviewnya juga udah mulai? Tapi ini jam berapa sih Mas? Atau enggak mungkin Oh, udah mereka jam masih pada kumpul kali? Acara interviewnya kan jam 9:30, harusnya sih udah masuk semua. Ya semoga aja pesertanya datang semua. Ya aku juga Dan- berharap begitu. Ini kan juga ada yang baru naik jabatan juga, dia juga mau punya anak buah. Jadi aku juga harus tahu
gimana karakter dia, gimana dia cara memimpin anak buahnya nanti. Ya, Kalau semoga sampai ya aku bilang sama kamu kemarin, kantor kita punya karyawan yang modelnya kayak David. Aduh, motor kawan sendiri aja, aku nih sahabat baiknya dia, malah dibawa kabur kemarin. Dulu aku 3 tahun nyariin dia, tapi kemarin ketemu di kafe kamu, malah yang punya motor yang dikata-katain. Heran banget. udahlah. Kamu yang sabar aja Mas. Kemarin juga kan kamu bilang kamu udah nggak perlu lagi berhubungan sama teman kamu itu. Jadi sekarang kalau kamu berpikir bahwa beberapa karyawan yang akan naik jabatan itu akan memimpin, ya aku yakin sih mereka pasti akan menyontoh kamu. Karena kan selama ini kamu menjadi pemimpin yang baik, otomatis mereka juga pasti akan menirukan kamu. Ya semoga aja aku bisa menjadi teladan yang baik buat yang lain. Tapi kan aku juga nggak tahu karyawan di sini, taunya cuma Agung. Kalau karyawan yang lain, aku nggak begitu menghafal satu-satu. Berapa banyak karyawan yang harus aku kenali? Iya tapi Ya paling percaya. cuma tukang kebunnya aja si Arga, nggak tahu. Ya tapi percaya aja sih Mas, kalau Pak Agung itu nggak akan salah pilih ya kan? Karena kamu juga udah memasrahkan semuanya terhadap Pak Agung. Jadi aku yakin dengan adanya Pak Agung menjadi bawahan kamu, Pak Agung pasti udah tahu bagaimana kriteria dari orang yang kamu sukai. Ya udah deh kalau begitu. Ding, Kita sekarang kita. masuk ke dalam? Iya. Ya udah yuk. Ini Pak David kemana sih? Udah mulai siang loh ini. Mana peserta interview udah mulai pada datang. Gimana sih, nggak tepat waktu banget. Di telepon-telepon juga nggak diangkat. Padahal baru aja naik jabatan. Tapi udah agak disiplin kayak gini. Malah aku yang disuruh datang pagi. Awas aja ya bentar lagi kalau dia datang. Ya udahlah, mending aku tunggu di sini aja deh. Daripada aku nunggu di depan gerbang, yang ada tambah panas. Udahlah. Aja boleh nih masih jalan. Ya mungkin peserta interview udah di interview. Udah, ini aku langsung mulai lihat. Boleh nih? Semua interview udah datang. Iya, sebagian sih Pak. Oh, berarti udah dimulai dong? Masih belum Pak, karena nunggu peserta lainnya. Karena baru separuh aja yang datang. Kenapa nggak langsung dimulai aja? Ya mau Iya. dimulai gimana Pak? Pak David kan juga baru datang. Ya aku masih ada kerjaan. Kamu tahu sendiri kan? Aku harus di luar untuk menyelesaikan pekerjaan aku. Seharusnya kamu bisa nge-handle dong. Nah, kenapa masih nungguin aku? Oh ya, aku mau bilang sama kamu, kalau semuanya nanti semua calon karyawan itu udah selesai di interview, kemudian kita langsung temuin mereka. Kamu tahu kan misi aku? Hah? Untuk menjatuhkan Pak Agung di kantor ini, supaya jabatan Pak Agung itu bisa dialihkan sama aku oleh atasan. Iya Pak. Ngomong-ngomong tentang interview, gimana kalau saya ngabarin karyawan lainnya untuk langsung mulai aja Pak? Ya udah, kamu ngabarin aja. Kalau yang lain masih nyusul, udah stop aja, suruh pulang. Hah? Siap Pak. Saya udah ngabarin kok Pak. Jam segini masih belum pada datang, berarti mereka udah gak niat kerja. Nah, seharusnya kamu tegas. Kalau separuh calon karyawan udah datang, lain kali kamu langsung mulai. Jangan nungguin aku, ya. Dan perlu aku tekankan sama kamu, nanti kita ajak calon karyawan baru itu yang sudah kita terima bekerja sama dengan kita. Kalau semuanya ada yang tidak mau nurut sama kita untuk menggeser jabatan Pak Agung, kita langsung pecat aja. Iya Pak. Siap Pak.
Ya udah kalau gitu, berarti kamu udah ngerti apa yang harus kamu lakukan. Aku gak mau rencana ini gagal. Kalau semuanya rencana ini gagal untuk menggeser jabatan Pak Agung pasti curiga. Dan taruhannya pekerjaan kita. Iya, tapi apa Pak David yakin bisa menggeser jabatan Pak Agung? Ya, kita pelan-pelan aja Bu Leli. Otomatis semua karyawan di sini itu udah setia sama Pak Agung. Dan kita harus meyakinkan semua karyawan lama supaya mau mengikuti rencana kita. Iya Pak. Jadi kalau gitu Pak David otomatis tugaskan saya buat ngehandle karyawan-karyawan yang baru kan? Ya, tugas kamu untuk menghasut semua karyawan lama supaya mau berada di posisi kita. Kalau semua karyawan udah berada di posisi kita, otomatis dengan sendirinya Pak Agung bakal tersingkirkan dari jabatannya. Dan pemilik perusahaan ini bakal melihat saya tentunya untuk menggantikan jabatannya Pak Agung. Iya Pak. Paham? Paham. Kamu tenang aja. Kalau masalah jabatan nanti aku bakal naikkan jabatan kamu. Dan aku bakal menaikkan jabatan semua karyawan yang mau kerjasama dengan kita. Tapi kayaknya kalau soal gaji saya itu harus lebih dong Pak. Karena kan saya udah ngebantu Pak David. Kamu yang terlibat besar dalam rencana ini. Tentunya aku gak bakal tutup mata dong. Kalau apa yang sudah aku inginkan tercapai. Udah kamu tenang aja kalau masalah itu. Nanti aku bakal kasih bonus mobil. Ya. Mobil? Ya pastinya lah. Kalau perlu aku bakal tambahin bonus kamu apartemen yang mewah. Ya kalau ada bonusnya kayak gitu, saya ini buat menghasut karyawan-karyawan lainnya tambah semangat Pak. Karena bayarannya udah di depan mata. Di sini aku harus melihat kinerja kamu untuk menghasut semua karyawan di sini untuk mengikuti semua rencana kita. Ya, kalau semua karyawan lama udah ada di dalam rencana kita palsukan semua laporan, kemudian kita kasihkan langsung sama atasan supaya citra Pak Agung dan kinerja Pak Agung itu jelek di depan bos. Udah paham kan? Nanti aku bakal jelaskan semuanya, ya. Daripada kita di sini, mendingan kita langsung keluar aja. Kita tunggu calon karyawan baru yang datang. Kemudian kita usir aja. Udah Pak. Ayo. Ayo. Kamu ngapain di sini? Hah? Jadi ini saya yang udah bawa motor aku dulu. Yang Sama aku. Kamu interview kerja di sini? Hah? Kayaknya kamu nggak pantas deh. Ikut interview di sini dan bekerja di perusahaan besar. Maksud kamu apa, Fit? Oh, kamu kerja di sini? Iya, aku Bentar. di sini sebagai manajer. dia siapa Pak? Dia sahabat aku, ya. Tapi dia itu udah pinjam uang 10 juta sama aku, kemudian dia nggak mau bayar. Maksud kamu, kapan aku pinjam uang sama kamu, Fit? Bukannya kamu yang bawa kabur motor aku? Udah. Udah, aku sekarang nggak mau bahas tentang itu. Aku mau masuk. Di sini atasannya aku, dan aku nggak mengizinkan kamu untuk masuk ke dalam. Emang kenapa? Karena kamu nggak pantas ikut interview di sini. Oh, jadi kamu ngira aku mau interview di sini? Daripada kamu ikut interview di sini, ya, kayaknya kamu nggak pantas deh. Karena peserta interview di sini itu orang-orang berkelas, gak kayak kamu orang miskin. Hah? Kayaknya dia karyawan di sini deh. Dia tadi bilang kalau dia itu atasan di sini. Emang kamu nggak tahu? Ya aku nggak tahu. Kan soalnya aku yang ngurus kok. Jadi dia yang kerja di kantor kita. Ya udah, coba sekarang kita masuk ke dalam. Ya udah deh. Ya udah kalau begitu. Kamu kemana? Kalian- Hah? Kamu gak menghargai aku di sini. Kamu siapa? Kok kamu ikut campur?
Dia Aku asisten ini tangan kanannya Pak David. Pak David ini atasan aku. Pantesan, atasan sama bawahan sama aja. Pantesan kantor ini gak maju-maju. Ya karyawannya seperti kamu sih, Fit. Atau jangan-jangan atasannya bisa juga dimanfaatkan dan ditipu-tipu sama kamu. Kamu kan soalnya tukang tipu. Ya udah deh. Ini kan juga masih belum telat aku buat interview kerja. Ya udah deh, aku masuk ke dalam. Siapa yang ngizinin kamu? Hah? Kalau kamu tahu, kamu gak usah ngingetin aku atau Udah menceramahi aku, tahu nggak? kita katanya nggak boleh interview kerja. Kamu mau interview kerja juga di sini? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau misalkan aku nggak diizinkan masuk, nanti jabatan kamu jadi taruhannya. Kamu kayaknya baru naik jabatan juga ya? Soalnya aku nggak tahu ya sama kamu. Pak, Bu, begini ya. Mungkin kalau memang kalian di sini seorang karyawan atau apa itu, kita kan seorang tamu. Jadi mungkin kalian berdua bisa mempersilahkan kita masuk terlebih dahulu. Siapa yang menganggap kalian berdua itu tamu? Hah? Ya, kan itu cuma pengganggu di sini. Dan omongan kamu seolah-olah kamu itu punya jabatan, punya perusahaan besar, berani mengancam aku. Hah? Sekarang aku tanya sama kalian berdua. Mbak, apa kita berdua seperti orang mau interview kerja? Ya, aku nggak peduli kalian mau interview atau apapun itu. Yang pasti kalian tuh udah telat. Dan kalian nggak boleh masuk ke kantor ini. Ini bukan masalah telat atau enggak. Kalian menghadang kita berdua. Kamu karena bawahan dia dan kamu ikut-ikut sama dia tanpa alasan yang jelas. Ini kan alasannya cuma karena aku sahabat dia. Aku dituduh karena punya utang sama dia. Bukan karena telat. Kalaupun ini mau telat juga enggak. Ini masih belum jam buat interview kok. Udah lah Mbak, mending daripada kamu ikut atasan kamu ini dengan bersikap yang nggak baik, mending kamu ikut kita ke dalam biar kita kasih tahu siapa kita sebenarnya. Jadi kita ngobrol enak-enak lah. Aku gak mau ribut-ribut. Tiba-tiba kita datang, kalian menghadang kita, terus kalian bilang kita nggak boleh masuk. Itu nggak make sense banget. Udah ya, sekarang aku gak mau banyak ngomong karena pekerjaan aku masih menumpuk. Mendingan kamu pergi aja sana. Ini apa-apaan sih kakak? Kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Kamu kok berani sih dorong aku? Hah? Kamu berani ngusir aku? Kalau peserta interview yang lain kamu perlakukan seperti itu, aku jamin gak bakalan ada orang yang kerja di sini walaupun gajinya besar. Aku tahu kok di perusahaan ini perusahaan yang besar dan gajinya juga lumayan besar. Tapi kalau sikap manajernya seperti kamu, kantor ini gak bakalan maju. Kayaknya aku harus bilang sama atasan kalian. Aku tahu kok atasan di sini Agung kan? Gak usah mau menipu kita deh. Semua orang udah pada tahu sama Pak Agung. Karena penampilan kamu seperti ini, aku bakal percaya. Ingat, kamu orang miskin, ya. Dan aku gak takut sama kamu, sama kalian berdua. Salah besar kalau kamu menilai orang dari penampilannya. Kita berpenampilan rapi seperti ini, kamu sudah ngetahuin kita orang miskin. Gini ya, aku walaupun orang miskin, tapi aku gak pernah nipu orang kok. Udahlah, sekarang jangan begini. Malu. Ada orang yang mau interview kerja diperlakukan seperti ini. Terus gimana kalau misalkan kalian diviralin di media sosial karena sikap kalian begitu sama orang yang mau interview kerja di sini? Seharusnya di sini kamu yang malu, bukan aku. Kamu udah tahu sama aku. Aku gak suka banget sama kamu. Kenapa kamu masih tetap kekeh mau ikut interview? Seharusnya kamu mikir dong. Apa udah gak ada lowongan pekerjaan yang lain? Sehingga kamu ngemis-ngemis sama kita. Kayaknya mending langsung usir aja deh Pak, daripada ntar didengar sama karyawan lainnya. Seenaknya aja ngusir-ngusir begitu. Ini tanpa alasan yang jelas. Masa? Ya ampun. Nah, sayang, kita gak usah interview kerja di sini aja. Gak apa-apa. Masih banyak kok tempat yang lain yang bisa kita masukin buat kita cari pekerjaan. Udah deh, mending kalian pergi aja. Kita itu nggak nerima tamu, nggak diundang. Oke, kita lihat aja bentar lagi. 2 menit atau 5 menit lagi kalian bakalan nyesel. Udah, buktikan aja. Ayo Pak, kita langsung masuk aja Pak. Siapa tahu Pak Agung udah nunggu di dalam. Ya, bener banget. Daripada kita rame-rame, Pak Agung juga gagal semua rencana kita. Ayo. Kamu kok malas sih? Udah, kita duduk aja. Diperlakukan kayak gitu sama orang-orang itu. Soalnya kan kamu nggak menyangka kalau ternyata tadi kamu bakal ketemu tuh sama teman kamu yang dulunya udah ngambil motor kamu. Udah, tenang aja. Aku mau telepon si Agung dulu. Gung, aku ada di luar. Aku minta tolong.
kamu kamu bawa 2 orang yang yang dari luar barusan. Ya bener, namanya David. Yang perempuan aku juga gak tahu. Ya udah deh. Kamu belum jelasin kan sama aku kenapa kamu bilang sama mereka kalau kita mau interview kerja. Kenapa nggak jujur aja? Percuma kita jujur sama mereka sayang. Aku tahu David itu gimana orangnya, malah ribut-ribut di kantor sendiri. Kalau misalkan kita ribut-ribut di situ, apa kata orang yang interview di dalam? Internalnya ada aja udah amburadul, apalagi orang yang baru mau masuk. Pasti mereka pada ragu. Jadi udahlah, kita ini sebagai pimpinan, sebagai pemilik perusahaan, kita harus berpikir secara dingin. Jangan meladeni orang-orang yang gak punya moral seperti mereka berdua. Ya cuman kamu juga harus bersikap tegas nantinya Mas. Jangan sampai orang-orang seperti mereka itu ada di tempat kamu. Kita harus singkirkan biang masalah dari tempat kerja kamu ini. Aku jamin mereka berdua dipecat hari ini juga. Dan aku juga bakalan proses secara hukum karena dia udah bawa kabur motor aku yang dulu. Sebenarnya aku gak mau bahas masalah ini, tapi ini hitung-hitung buat pelajaran lah buat mereka. Iya, aku tahu sih. Ding, sekarang kita tunggu si Agung, biar Agung ngajakin mereka ke sini. Barusan kan juga udah aku telepon. Kalau misalkan kita ngomongin di dalam juga gak enak. Banyak takutnya ganggu orang yang lagi interview kan. Jadi kita juga malu sendiri sayang. Tapi mungkin kamu nggak perlu marah sama Mas Agung juga nantinya. Biar Ya. kamu juga kasih tahu aja Mas Agung. Yaudah deh, mending kita tunggu aja, coba deh aku lihat berkasnya. Kenapa kamu terus? Ya soalnya ini kan ini yang bakalan jadi PR buat Agung sayang. Kalian dari mana aja? Aku dari tadi nyari kalian sampai ke belakang. Ya kita di luar nungguin calon karyawan baru Pak. Jadi Yang gimana? telat. Ya, Udah datang semua. kata Bu Leli, Sebaru sudah diinterview, tinggal Sebaru aja. Ya saya tekankan sama Bu Leli supaya mencegah dan suruh pulang aja. Masih ngelamar aja sudah nggak tepat waktu seperti ini Pak, apalagi nantinya kalau udah bekerja Pak. Enggak. Seharusnya kan enggak harus gitu Pak David. Ya mungkin calon karyawan yang mau ngelamar di sini itu ada kendala. Kalian harus memahami juga. Tanya dulu, jangan langsung diusir kayak gitu. Ya kan kalau gitu kita dipandang gak sopan sama orang Pak David. Kalau semisal sikap Pak David dan juga Bu Lili seperti itu, seharusnya kalian tanya baik-baik dulu. Jadi berarti kalian udah sempat ngusir ini? Belum Pak. Ya kita cuma berencana aja Pak. Ya kita harus mengambil tindakan yang tegas supaya tidak ada calon karyawan yang nanti malas-malasan dan datang telat. Udah deh, menurut saya gak usah gitu dulu. Jadi semisal ada yang telat, kamu tanya baik-baik dulu. Semisal udah alasannya udah nggak masuk di akal, kamu boleh usir. Cuman kalau alasannya masuk akal, kamu silahkan dulu buat interview di sini. Iya Pak. Udah, oh ya, aku juga lupa barusan aku udah ditelepon sama bos aku. Bos aku masih ada di depan. Jadi aku mau ngenalin kalian berdua dan juga kalian berdua dipanggil buat nemuin bos kita. Ini suatu kehormatan buat kita Pak. Selama ini kita bekerja di sini, kita tidak pernah ketemu sama pemilik perusahaan ini. Dan mungkin bos mau mengucapkan selamat kepada saya Pak, karena saya dinaikkan jabatan sebagai seorang manajer. Ya mungkin, tapi aku juga minta maaf sama kalian berdua. Kalian gak usah berkecil hati. Dari semenjak kalian kerja di sini, kalian gak pernah diperkenalkan sama atasan kita. Kalian harus memahami, soalnya kan atas kita banyak kerjaan, banyak klien-klien yang harus ditemui. Jadi kalian harus mengerti tentang itu. Siapa? Ya kita udah mengerti kok Pak. Kalau atasan itu sangat sibuk banget. Pasti gak cuma ngurusi satu perusahaan kan Pak. Benar. Udah deh, gini aja. Semisal Bu Leli dan juga Mbak David, entah lagi kalau udah ketemu sama atasan kita, saya minta tolong banget untuk menyambut dengan baik. Iya Pak, siap Pak. Kalau masalah itu mah kita nggak perlu dikasih tahu lagi ya kan Pak David? Bener banget, itu memang udah tanggung jawab kita sebagai karyawan di perusahaan ini Pak. Ya udah, saya cuma menyampaikan aja, takutnya
kalian berdua salah tingkah di depan atasan kita. Iya. Udah deh, daripada kita lama-lama ngobrol di sini, kita langsung temuin atasan kita biar nggak lama nunggu. Mari. Kayaknya juga cuacanya lagi nggak mendukung. Kamu gimana? Bosnya kadang di luar, Pak. Ya, ini bos kita, Hah? Pak Bagas. Jadi Bagas. dia yang punya perusahaan di sini. Sekarang kamu udah tahu kan siapa aku kan? Gung, kamu tahu nggak kenapa aku nyuruh mereka berdua buat kesini? Kenapa bos? Aku nggak mau ribut-ribut di dalam, karena di dalam juga ada orang interview kerja. Takutnya orang yang interview kerja jadi mikir internalnya aja nggak solid, apalagi orang yang baru mau masuk. Jadi makanya aku menyelesaikan di sini. Mereka, terutama si David ini, dia kan baru naik jabatan. Ya benar. Jadi hari ini juga dia harus dirumahkan atau dipecat dari kantor ini, dan juga dia. Ya kalau dia bisalah ditoleransi karena mungkin dia cuma ikut-ikutan dia. David ini barusan udah ngusir aku, juga udah ngata-ngatain aku dikira orang mau interview kerja juga. Dan kamu tahu nggak gue? Dia udah nyuri motor aku nyari selama 3 tahun dulu waktu aku masih belum punya apa-apa. Dan barusan dia bilang, aku punya utang sama dia 10 juta katanya gue. Dan kemarin aku ke kafe istri aku, dia dengan sombongnya bilang aku orang miskin dan aku gak bisa ngapa-ngapain. Dia ngata-ngatain aku dan sekarang masih diulangi lagi. Jadi ini udah keputusanku, ini udah gak bisa diganggu-gugat lagi Bu. Ini dia harus dipecat. Dan buat kamu jadi karyawan biasa lagi, gak usah jadi asisten manajer lagi. Orang seperti kamu emang gak pantas buat kerja di kantor ini sebenarnya. Cuman aku kasihan aja sama kamu, aku tahu kok kamu pasti ada tanggungan, ada cicilan. Tapi kalau udah seperti kamu, aku udah gak bisa toleransi Fit. Kamu gak bisa berubah. Baru aja aku tadi sama istri aku bilang, dan kemarin juga bilang, gak kebayang kalau misalkan ada suatu kantor yang karyawannya seperti kamu Fit. Ini malah kerja di kantor aku sendiri. Kayaknya sekarang kamu harus gantian deh Mas. Kamu harus kasih selamat sama mereka berdua karena karir mereka berdua akan berhenti di sini. Nah, bener banget. Dan aku bakalan proses kamu secara hukum. Sebenarnya aku udah gak mau ungkit masalah ini lagi. Tapi karena ulah kamu sendiri Fit, dan karena kerjaan kamu sendiri, dan karena sikap kamu sendiri sama aku, ya aku gak bisa diam begitu aja dong. Kamu juga gak ada kapoknya dan gak ada merasa bersalah. Mungkin ketika kamu udah hidup di balik jeruji, mungkin itu yang bisa menyadarkan kamu Fit. Aku minta maaf ya. Kalau aku dipecat gak apa-apa, tapi jangan diproses. Apa dengan kata-kata maaf semua masalah bakalan selesai? Kamu sekarang bilang maaf karena kamu takut di penjara kan? Aku nih heran Fit, kenapa ya? Kamu udah bersalah sama aku, tapi kamu gak ada malu terus ngata-ngatain aku lagi. Ditambah lagi ngajak bawahan kamu sendiri untuk berbuat jahat kayak gini. Iya kan? Kamu baru 1 minggu naik jabatan dan baru seminggu juga Agung ngasih tahu sama aku. Ya memang ya, orang yang udah sering berbuat jahat sama orang lain, balasannya gak menunggu sebulan 2 bulan, 1 minggu pun jadi. Sudahlah Mas, kesabaran kamu kayaknya sudah cukup banyak deh sama orang ini. Kayaknya dari dulu kamu selalu dibuat susah sama dia kan? Padahal Ya. kamu juga bukan siapa-siapa dia. Ya makanya, lain kali kalau kamu udah keluar dari penjara nanti Fit, kamu berubah. Jangan tetap seperti ini sama orang lain. Dan jangan seakan-akan orang lain itu bisa kamu perintah dan bisa kamu bodohi dan bisa kamu tipu juga. Ingat, ini kantor besar, gak sembarangan orang bisa masuk di sini. Kamu yang udah berhasil masuk, kamu malah sia-siakan. Seandainya Fit, kemarin kamu gak begitu dan barusan juga kamu gak begitu sama aku, kamu profesional secara kerjaan, aku gak bakalan begini sama kamu Fit. Ya udah Gung, kalau begitu aku masuk dulu, aku mau ngecek orang-orang yang mau interview kerja. Kamu urus dia, langsung singkirkan lo. Baik bos. Aku Lagi, ayo. Aku kasih tahu ya. Selama aku kerja di sini, gak ada satupun atasan atau karyawan biasa yang siapa yang ngusir bos aku kayak gitu. Kamu baru naik jabatan aja udah berani-beraninya ngusir atasan kita. Ini kesalahan fatal banget Pak David. saya minta maaf Pak. Saya kan nggak tahu kalau pemilik perusahaan ini adalah teman saya sendiri, Bagas Pak. Kalau mamanya saya tahu saya nggak bakal melakukan hal yang konyol seperti ini Pak. Saya minta maaf Pak. Pak, tolong kasih pemahaman sama Pak Bagas supaya saya nggak dipenjara Pak.
Gini ya Pak David, biar saya jelasin. Kalau Pak Bagas sudah punya keputusan diri sendiri, dia udah nggak bisa ditoleransi lagi. Apalagi kayaknya aku lihat dari ekspresi Pak Bagas, kayaknya dia marah banget deh sama kamu dan juga Bu Leli. Ini udah nggak bisa ditoleransi. Ya, mau gimana lagi? Aku bakal ngurusin surat pemecatan kalian berdua. Dan juga mungkin kelanjutannya itu tergantung Pak Bagas. Katanya Pak Bagas kamu akan dipidanakan. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Ya udah deh, itu aku masuk dulu. Iya Pak. Ini semua tuh gara-gara Pak David, tau nggak? Saya nggak tahu, saya minta maaf. Terus gimana dong? Hidup saya mau Pak David yang nanggung? Ya mau gimana lagi? Ya, aku bakal di penjara. Tahu nggak? Udahlah,